بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kang kula hormati teman-teman para alim, para ulama, wabil khusus dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Syatawi SIMA, Bapak Haji Harto Pradipno, akan menghormati standar pengurus Bapak Camat Bogana, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, semua pengurus MUI Kecamatan Bogana yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersama-sama berkesempatan untuk hadir di aula Kecamatan Bogana dalam rangka pengukuran pengurus MUI Kecamatan Bogana masa khidmat 2024-2025, masa yang tersisa cuma 1 tahun. Oleh karenanya, waktu yang sangat singkat ini, mohon maaf, langsung mawon, waktu yang sangat singkat ini kita gunakan sebaik-baiknya. Kita akan membuat program-program terutama yang telah kita canangkan dalam beberapa pertemuan yang lalu, dan mudah-mudahan mohon izin Pak Haji Muhammad Syatawi untuk mendukung program-program yang akan kami laksanakan nanti, terutama Bapak Camat Bogana. Bapak Ibu sekalian saya hormati, terus terang ini Pak, biasanya kalau sambutan, setahu saya itu sambutannya langsung ketua kabupaten. Saya nggak tahu ada sambutan ketua kecamatan. Para bapak, para ibu sekalian yang saya hormati, bahwa bicara tentang MUI, kita bicara tentang khidmat. Saya berdiri di sini merasa punya tanggung jawab yang besar. Saya selalu teringat dengan apa yang telah
yang disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Sabda beliau bahwa pemimpin di antara kalian adalah khadimuhum, pelayan untuk kalian semua. Jadi pada prinsipnya saya di sini, kita semuanya adalah sebagai khadimul ummah, pelayan dari masyarakat secara umum yang membutuhkan terhadap pemikiran kita, tenaga kita, dan semua yang ada pada diri kita. Dan berbicara tentang MUI, kita tentu berbicara dengan keikhlasan, karena MUI kita sudah mulai bersama, tugas utama adalah sebagai pelayan masyarakat. Dan kami mohon kepada seluruh pengurus MUI Kecamatan Tugana untuk siap bersinergi, siap bekerja sama, terutama kepada Bapak Camat Tugana, karena tugas ke depan sangat banyak dan berat. Para bapak, para ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir dari saya, mudah-mudahan dengan pengukuhan ini kita semua diberikan kekuatan, kita semua diberikan dapat melaksanakan tugas-tugas terutama dalam bidang keagamaan maupun sosial dengan ridho, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan balasan yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kula hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Indramayu, Bapak Kiai Haji Ahmad Syafari, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Indramayu, Kang Haji Harto, Kapolsek lengkap, Bapak Bincang Maju, Kapolsek Tugana, Bapak AP Haji Cakrono, Kalimantan Selatan, Bapak Deramil Dana, Bapak Tugana, Kepala Kaula Kabupaten Sedana, Pak Bupati, Ketua MUI Kecamatan Sedana beserta seluruh jajaran pengurus Sedana yang tadi sudah kita sama-sama pastikan, hubungan yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua berkumpul bermuajahah dalam rangka mengikuti pengukuhan kepengurusan MUI Sedana. Mudah-mudahan kumpul-kumpul kita semua, pertemuan kita semua senantiasa mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan dan sanjungkan kepada Junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita umatnya dengan segala kekurangan dan keinginan jangan pernah berhenti berharap dan berdoa semoga kita mendapatkan syafaat dan baginda Nabi di yaumil akhir nanti ya Tuhan.
terakhir satu kali bulan Dewa ketemu dengan Pak Ustadz Oleh Rahman, mengenalkan sebagai MUI, dan setelah itu lebaran ngobrol ulang Pak MUI turun dilantik kira-kira sekabupaten Indramayu. Jadi oke, saya bilang minggu depan kita langsung, dan ternyata itu terlupakan. Mohon maaf karena kesibukan, kebetulan banyak hal yang memang perlu dikejar karena memang ada kegiatan-kegiatan tidak bisa ditinggalkan. Kita tentukan tanggal, kebetulan kalau sibuk pas minggu kemarin saya komunikasi dengan Pak Sekretaris Wakil Khusus, mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Kiai Ketua MUI lancang gula WA pengen membuahkan karena ini bahwa membuahkan di orang bergerak-bergerak kita tidak pengurus gaden-gaden seperti yang dulu arah hubungan. Alhamdulillah hari ini dibukukan dan memang MUI ini menjadikan mitra penyeimbang, ya, mitra organisasi bagi kecamatan Berdana. Kita di situ di Moto, di rumah menuju Indramayu bermartabat. Tadi sudah dijelaskan, ya, dan ini menjadi menarik karena kita ada 13 desa, ada 20 masjid, ada 247 musola. Saya sudah menjadwalkan bersulit di 20 masjid, 6 belorok yang mungkin ini mohon izin Pak Kiai, kami akan terus bersulit sebagaimana yang pernah saya lakukan di Sukabumi. Di Sukabumi ada 20 masjid di desa, di sini ada 20 masjid. Di sini Selasa Rabu, pertama Tekliwin, ada subuh, ini Sumpah Timur, ini Selasa Rabu, ini ketemu 2 bulan. Jadi 2 bulan kemudian akan kita terus paringana sehat, paringana kuat, dan semuanya kita senantiasa mengharap itu dan bahwa yang bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa saya bercerita sedikit? Bersulit ini satu hal yang luar biasa. Alhamdulillah Pak Kiai, Pak Camat Bali aku balik ngantuk mikir mobil bulan ini anak buahnya gak senang akhir kayak ini. Saya juga daripada angkot ngantuk di rumah, ayo angkot dari gedungan nanti. Dan ternyata ini bersulit menjadi ajang silaturahim, dan selalu saya berharap juga kepada seluruh jajaran pengurus MUI dan saudara nitip kepada imam masjid pada saat nanti mau berdoa semuanya hanya satu yang kami minta, mohon doa untuk berlanjutan dan berkahan Indramayu bermartabat. Bapak dan Ibu sekalian, pada tadi sudah disampaikan ini kepengurusan 1 tahun dan memang ini harus bergerak cepat karena terjadi kevakuman yang cukup lama. Kami membutuhkan kerjasamanya. Dalam waktu dekat kita akan mengumpulkan para imam masjid, semua masjid, kemudian MUI kecamatan dan kemudian desa. Juga kita secara berjenjang ini akan kita juga sudah merancang untuk membuat pertemuan para karang taruna anak muda. Kita juga akan melaksanakan roadshow ke semua SMA SMK. Ini untuk apa? Untuk menjaga keharmonisan, menjaga kerukunan, menjaga keguyuban untuk kecamatan Berdana. Dan secara Kamtibmas, daerah kita ini daerah yang banyak sekali beberapa kasus sarung dan motor. Sarananya kita harus bergerak di bersulit, kita harus mengumpulkan karang taruna, kita masuk ke sekolah-sekolah untuk pembinaan generasi muda. Di
kita buat acara-acara kegiatan yang positif, yang ini tentunya berhubungan dari jajaran Majelis Ulama Indonesia dan Perdana, perlu support, perlu doa, dan juga perlu motivasi sehingga kami bisa mewujudkan sebagaimana yang dicantumkan Perdana yang hebat, juga mewujudkan ketentraman dan ketertiban yang pada muaranya mewujudkan negara maju bermartabat, bersih, religius, maju dan mampu daerah. Itu saja saya kira yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada seluruh jajaran pengurus yang Perdana, selamat bertugas, selamat bergabung, selamat untuk mengabdi bagi masyarakat Kecamatan Perdana, Indramayu dan juga bagi negeri. Dan tentunya saya selaku camat Perdana juga mohon maaf apabila ini pada waktu rentang hampir 1 bulan baru saat ini dibutuhkan. Mudah-mudahan bukan kata terlambat yang ingin disampaikan, tapi kemauan motivasi kita bersama-sama mengabdi, sama-sama bekerja sama-sama bekerja untuk mencapai cita-cita tadi, ya, menjaga keislaman, menjaga kerukunan, menjaga keberagaman, dan juga mewujudkan Indramayu bermartabat. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang belum berkenan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Tubuh kembang melati di desa Mekarsari. Jalan Jawa. MUI mengabdi untuk negeri. Wujudkan Indramayu bermartabat. Iwak sepat, iwak patin. Paling enak bisa bertomat. Semoga kita semua sehat lahir batin. Mari wujudkan Indramayu bermartabat. Jalan-jalan di Bekasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara camat yang saya hormati, Pak Polsek yang saya hormati, dan Ramil, ada yang mewakili yang saya hormati, Pak Naib, yang saya hormati para kiai, para ustadz, para pimpinan Ketua MUI Kecamatan Perdana yang baru saja dikukuhkan, walaupun ini adalah merayakan pemimpinan almarhum. Jadi masa jabatannya setahun lebih. Masa jabatan saya sendiri Ketua Umum akan berakhir di Desember 2020. Bapak sekalian, bicara MUI, bicara tentang wadah perjuangan umat Islam. MUI yang pada saat itu didirikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya 26 Juli 1975, dengan maksud supaya perjuangan ini seimbang, dan membangun negara, pemerintah, dan membangun agama MUI. Kenapa sudah ada NU, sudah ada Muhammadiyah, sudah segala macam ada, banyak ormas, akan tetapi dibangunlah MUI. Sebab MUI, oleh karena itu mari kita harus tahu fungsi MUI. Fungsi MUI itu ada 4. Yang pertama sebagai wadah musyawarah. Para ulama, zu'ama itu berjuang. Sampai ini berjuang agama. Apakah Pak Camat termasuk zu'ama? Iya, ketika Pak Camat memperjuangkan agama. Zu'ama itu bukan pejuang pemerintah, tapi pejuang agama. Siapapun, para kiai, para ustadz, ibu nyai,
pencamat semua kalau memperjuangkan agama namanya zu'ama. Dan para cendekiawan muslim untuk bermusyawarah dalam rangka meningkatkan kehidupan yang Islam. Oleh karena itu MUI di Kabupaten Indramayu melaksanakan Bahsul Masail itu sebagai penjawantahan, sebagai bentuk menyatakan fungsi MUI musyawarah bagaimana meningkatkan pengamalan Islam dan mengayomi umat Islam. Itu oleh karena itu alhamdulillahirobbilalamin, sebenarnya tugasnya luar biasa mulia. Tapi kenapa kalau di MUI pelantikan ini tidak seperti Pak Camat dilantik ramai, Pak Kapolsek dilantik, Pak Naib, Badan Ramil dilantik ramai dan begitu hebat. Sebenarnya MUI harus lebih hebat, Pak Kiai. Sebab apa? Gajinya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jangan berbicara uang, nanti digaji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kiai-kiai kan bilang molah solo-solo tapi sugi-sugi. Sabunnya BHS bayar dong. Betul. Seperti itu. Gajinya dari Allah. Makanya jangan dikira MUI itu tidak penting. MUI itu penting. Saya bekerja di MUI, alhamdulillah hari ini sekumnya saya bawa, lalu bendaharaannya juga dibawa. Padahal apa jadi bendahara ini apa? Bendahara ini apa? Tapi saya bawa. Saya bertugas ini hari ini di sini, besok ada pengukuhan pimpinan Muhammadiyah Kabupaten. Kalau sorenya ada undangan lagi, banyak undangan. Nanti dari siapa? Bapak Ibu, transportnya ada dan sebagainya. Alhamdulillah, minta saja sama Allah SWT. Pasti digaji. Digajinya lewat apa? Lewat sehat, berpikir jernih. Sehingga ketika kita sehat, pikirannya jernih, satu kali minal ghaib, mampu mengendalikan hawa nafsu. Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu itu, insya Allah tidak boros keuangan. Insya Allah. Makanya kiai itu penghasilannya tidak seberapa, tapi kenapa? Hidupnya tenang, hidupnya enak, sarung BHS, merokok itu kan seperti itu. Kenapa? Sebab memang para ulama, orang-orang soleh itu biayanya murah. Biayanya murah. Seperti di hadapan bapak-bapak ini minumnya aqua hebat. Harganya cuma 3.000. Tapi kalau minuman orang salah, sebotol itu kira-kira dapatnya 3.000. Yang butak bakal minum lakunya 24 juga ada. Laku nggak kira-kira dapatnya 3.000. Kiai minumnya aqua hebat tapi murah. Oleh karena itu insya Allah rezekinya berapapun barokah seperti itu. Jadi ketika kita bicara tentang barokah, insya Allah para kiai dengan sedaya ini adalah orang-orang yang diberikan barokah oleh Allah SWT. Daripada rezeki banyak tidak barokah, miliaran tapi dipakai rompi oranye, gitu kan? Kira enak apa nggak enak? Nah, padahal yang dipakai rompi oranye itu uangnya banyak apa uangnya sedikit? Banyak. Tapi tidak barokah sehingga harta itu menyiksa. Nah itu sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus, para pimpinan MUI, yang pertama sebagai wadah musyawarah dalam rangka meningkatkan pengamalan yang Islam. Oleh karena itu ketika ada persoalan-persoalan tentang keagamaan yang tidak sampai terjawabkan, mari MUI itu dana setiap 3 bulan, insya Allah 1 kali itu ada Bahsul Masail. Kira-kira rajin mengikuti Bahsul Masail untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat yang biasanya sering didebat usirkan.
Untuk apa? Ada maksud masail supaya dicarikan dalil-dalilnya, referensi. Kalau kita berdebat itu tidak akan pernah selesai. Tapi kalau ada referensinya, insya Allah yang tidak punya referensi akan diam, lalu mengikuti yang ada referensi. Yang kedua, fungsi MUI itu merupakan wadah silaturahmi para ulama, para zu'ama cendekiawan muslim dalam rangka membangun ukhuwah Islam. Kenapa sih tadi oleh Pak Harto tahun 1975 diciptakan MUI padahal sudah ada ormas-ormas yang lain? Tujuannya supaya wadah umat Islam yang kira-kira tidak terjadi hal-hal yang menjadi kecemburuan. Sebab kalau sekarang Pak Camat, Pak Kapolsek pada ngerambil pada akrabnya dengan orang NU saja, nanti Muhammadiyahnya cemburu. Atau akrabnya dengan orang PKI saja, nanti MU-nya cemburu. Tapi kalau pemerintah bekerja samanya, bermitranya dengan MUI itu wadah silaturahmi dari seluruh paham Islam. Oleh karena itu, Pak Ketua harus direkrut semua ormas Islam yang ada di Datu. Kalau ada Muhammadiyahnya diikutkan. Kalau ada PUI-nya dijadikan bagian daripada kepemimpinan. Supaya apa? Supaya terjadi silaturahmi dalam rangka meningkatkan kehidupan ukhuwah Islam. Biasanya kan orang NU sama orang Muhammadiyah ini tidak mungkin terjadi perdebatan yang luar biasa. Tidak akan pernah selesai sebab preferensi yang berbeda-beda. Yang satu tahlil, yang satu tidak tahlil. Padahal kalau kita duduk bareng tahlil tidak tahlil itu dalilnya sama. Awaladil salihin yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan juga orang tuanya. Hanya caranya saja yang berbeda. Apakah orang Muhammadiyah tidak mendoakan? Mendoakan. Tapi caranya, kata beliau kata mereka, kenapa tidak rukun-rukun seperti kita, tetangga kita undang, seperti orang-orang NU? Sebab mempertahankan matan hadisnya berbunyi awaladin salihin yad'ulah. Artinya yang mendoakan kedua orang itu waladin saleh, anak soleh, bukan tetangga soleh, bukan kiai soleh, bukan ustaz soleh, tapi anak soleh. Artinya itu orang dia anak-anaknya anak yang sih tentu dia. Lalu tidak berdoa mungkin karena tidak pesantren, bukan apa? Tidak maksud. Hanya cara sebab apa? Mereka mempertahankan dalilnya Allah dan Islam. Kalau kita orang-orang NU tahlil, undang kiai, undang ustaz dan sebagainya, tetap dalilnya Allah dan Islam. Yang wajib mendoakan itu adalah anak soleh. Tapi solehnya tidak mantap ketika sendirian. Ada asar hadis doanya 40 orang itu setara dengan 1 orang wali. Oleh karena itu solehnya minta bantuan, undang Pak Kiai, undang Pak Ustaz, undang tangga untuk disambat doa. Kita minta bantuan untuk doa bersama. Karena orang minta bantuan, umumnya orang minta bantuan ada tasyakurnya, harus berterima kasih. Kalau ada wong tahlil undang tangga, mati berkah. Buat apa? Untuk ngurung ikhlas, supaya yang diundang, yang disambat oleh kita ini ikhlas, mendoakan orang tua kita. Berkah. Sekarang itu berkah itu punya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib. Orang wajib, orang sunnah kudu. Saya tidak berani mengatakan wajib, sebab wajib itu syariat. Dan itu tidak ada sunnah pun. Kalau orang-orang lain mengatakannya bid'ah kan seperti itu. Sunnah pun tidak. Tapi apa? Kudu. Yang wajib orang kudu apa? Ada baca ya. Kalau wajib hukum syariat. Kalau kudu. Laksanakan dapat pahala. Ya. Dapat. Kalau kudu hukum ada. Dilakukan bagusan dapat pahala. Kalau ditinggal di sini tangga. Betul.
membuat mereka tidak ikhlas. Mereka tahan setengah jam, maka jadi bukan repot waktu yang mana. Balik mobil terang jalan di patah belum modal. Oh, ala apa-apanya menjadi kontrol. Kan seperti itu. Jadi, sebenarnya sama, karena itu duduk bersama, dimusyawarahkan, lalu kemudian musyawarah itu dalam rangka meningkatkan ukhuwah Islam. Ini tugas bapak-bapak sekalian. Tugasnya berat apa tidak berat? Ini gajinya besar apa tidak? Besar. Sebab tugas kita amar ma'ruf nahi. Ini wadah amar ma'ruf nahi. Baik tugas sekalian. Lah, yang ketiganya, kenapa didirikan MUI? Untuk wadah perwakilan umat Islam dalam rangka berhubungan dan konsultasi antar umat beragama. Disinilah ada istilah moderasi beragama. Apa? Awas, bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Agama tidak bisa dimodernisasi. Oleh karena itu nanti akan kami ajukan bahsul masailnya. Jadi toleransi aja, hati-hati dalam rangka menggunakan kata toleransi. Tidak ada istilah toleransi beragama. Toleransi beragama itu hukumnya haram. Yang ada toleransi antar umat beragama. Awas. Kenapa turun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan seterusnya? Karena Nabi Muhammad pada waktu tahun ke-7 Hijriah akan melaksanakan haji wada, dicegat di sebuah pedukuhan namanya Hudaybiyah. Nah itu di sana ada perjanjian, kata orang-orang kafir Quraisy, Muhammad sudah kita berhenti perang, kita damai saja, disebut perjanjian Hudaybiyah. Damainya apa? Yang penting kita bertoleransi. Toleransi itu apa? Kerjasama. Perjanjian yang ditaati. Apa kata orang Quraisy? Sudah berhenti kita perang. Kasihan umat pada mati. Jadi gimana? Kata orang kafir Quraisy, sudah nanti 1 minggu saya siap menyembah Tuhan kamu. Saya ikut kamu. Dan 1 minggu berikutnya kamu menyembah Tuhan saya. Nah itu namanya toleransi. Maka kata Allah, qul sampaikan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang kafir, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Aku tidak akan menyembah Tuhanmu dan kamu tidak usah menyembah Tuhan. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agamamu, untuk aku agama. Dagang bareng boleh, bergaul bareng boleh, tapi urusan agama pada saat dia berangkat ke gereja, kitanya berangkat ke masjid. Jadi jangan minggu ikut ke gereja, Jumat ayo bareng-bareng ikut ke masjid. Itu nggak boleh. Gereja Salawat. Tidak boleh. Yang boleh itu toleransi antar umat beragama. Pacamat dalam pacamat pada ramai bakal bosan dalam rangka apa namanya menyambung hubungan sama bangsa Indonesia yang agamanya heterogen Hidayah bersama-sama ada dulu. Fungsi yang keempat majelis ulama itu adalah memberikan fatwa kepada umat Islam dan kepada pemerintah, baik diminta atau tidak diminta. Contohnya apa? Makanya sekalian, kalau mendengarkan tadi lagu Indonesia Raya, sebenarnya itu ada tugas pemerintah dan ada tugas ulama. Bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Jiwa dulu diperbaiki. Sebab ketika pembangun negara ini orang-orang yang tidak punya jiwa yang bersih, mohon maaf, pembangunan itu akan hancur. Sebab apa? Oleh karena itu, waktu Pak Camat masih pangkatnya apa zaman dahulu? Setiap minggu di kecamatan ada majelis taklim. Kalau zamannya Pak Ope mah ada mata-mata. Kalau Bapak 2 itu dulu mata
Mata penyu itu Ramayu, seperti kandang haur, mata kenur, ada mata ketan, ada segala macam. Kenapa itu? Tujuannya dalam rangka membangun jiwa. Sebab ketika yang membangun jiwanya itu adalah para ulama, maka akan dikenalkan pahala dan sukses. Kenapa negeri ini luar biasa orang pintar banyak, akan tetapi orang yang dipakai jaket oren juga banyak. KPK didirikan sudah lama, tapi menangkap orang-orang pintar yang demikian itu juga terus menerus. Kenapa? Insya Allah kering mereka jiwanya dan keimanan dan keislaman. Seperti itu. Oleh karena itu yang dikenal oleh mereka jadi orang baik apa jadi orang buruk. Tapi kalau ulama yang membangun dikenalkan pahala dan dosa. Kalau saya mengambil uang rakyat bukan baik ataupun dosa enggak ya. Tapi kalau sudah tertanam jiwa agamanya, keyakinannya, insya Allah dengan sendirinya. Ibarat kemarin kita puasa, jujur puasa itu melatih orang jadi jujur. Walaupun nggak ada siapa-siapa, terik matahari menyengat sampai masuk ke rumah nggak ada siapa-siapa, buka kulkas luar biasa, ada sirup markisa, ada sirup marjan. Kalau diminum begitu hebatnya, tapi jujur. Kalau diminum bakar bos. Mudah-mudahan ketika jiwanya terbangun dengan baik, insya Allah tatanan negara ini. Oleh karena itu betapa hebatnya Pak Camat ketika untuk dana ini, orang lain nggak ada majelis taklimnya, ternyata di kecamatan Dana yang aulanya hebat seperti ini, setiap minggu atau bulan sekali, setengah bulan sekali, seluruh pegawai kecamatan kita adakan pembangunannya. Ya memang harus begitu. Itu amanat lagu Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangun rakyat, membangun ideologi beragama partai. Kalau membangun ideologi berbangsa, Pancasila yang dipercaya. Kan seperti ini. Sekarang ini jangankan akidah Islam kalau dibangun. Orang hafal Pancasila dari zaman kan si orang hafal. Kan sudah ada di Google itu. Orang calon tentara suruh menghafalkan Pancasila tidak hafal. Kenapa? Jangan salahkan mereka. Memang di sekolahnya juga sudah tidak banyak ya. Pancasila itu hanya didengarkan seminggu sekali, hari Senin bakal apel, bakal dinas Senin yang hujan bakal apel bakal Pancasila. Betul kan? Tapi waktu Pak Camat Naik masih teman. Zaman dahulu di sekolah kalau Pancasila dapat 5 saja nggak lulus. Nggak naik. Ada NPM, ada warga negara. Zaman dulu lagi penjelasan militer menghafalkan Pancasila 1, 2, kanan. Zaman dulu masyarakat harus tahu semua. Zaman pula kawin mau ditatar dulu PPA. Betul nggak? Belum sampai ketuban bapak berdana. Betul, ya kan? Saya mikir selangkah. BP4 mungkin, tapi sekarang tentang pendidikan Pancasila kurang aja, jangankan ditingkatkan di sekolah aja kan sudah tidak. Ya cuma ada bukan PMP, bukan warga negara, bukan sipil. Jadi memang dalam rangka membangun jiwa sudah itu presiden. Oleh karena itu saya mohon Pak Camat sebagai mitra kerja MUI, lalu kemudian MUI ini dari mana sumber dananya? Sumber dana MUI itu satu, bantuan pemerintah harus dibantu. Kalau tidak, ya kita bersama-sama Bismillah nanti diganti ongkosnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini nggak punya gaji, nggak punya apa-apa, tapi karena banyak pengabdian kepada Allah, alhamdulillah. Sedekah dari bapak-bapak, kadang-kadang saya diundang jadi pesantren, jadi sekolah, jadi perguruan tinggi. Saya nggak pernah minta ke tetangga, saya minta buka-buka sesar di pinggir jalan, tidak.
tapi Allah berikan gaji dan pengabdian yang ikhlas kepada Allah, khususnya pendidikan agama. Insya Allah itu. Oleh karena itu, Pak Camat, saya titip MUI, yuk bersama-sama ada subuh keliling, ada apa lagi meningkatkan keagamaan di Tugdana bersama-sama. Tolong titip. Biasanya Pak Camat itu ada kunjungan bupati kita ke Indramayu. Tolong biayanya, insya Allah bendaharanya nggak punya uang Pak. Pak Camat itu MUI yang namanya di Pak yang ongkosnya disiapkan. Itu ada butuh tenaganya baru di Pak ongkos kan repot. Nah itu Pak Kapolsek, biasanya ada Kapolda dari Jawa Barat minta MUI menghadiri. Ya boleh, tapi siapkan mobilnya, siapkan yang kayak Pak Kapolsek rokoknya, mobilnya, transportnya. Insya Allah tidak mengurangi gaji, tapi kata Allah, kamatali habbatin, bagikan sebutir biji yang ditanam akan tumbuh menjadi beberapa kali. 700. Orang kita juga nanam padi 10 kilo ditebar, ditanam jadi 1 hektar, tapi panennya ada 10 kilo lagi. Jadi berapa ton dan video? Bisa 7 ton. Insya Allah yang diberikan Pak Camat, yang diberikan oleh Pak Kapolsek kepada MUI sama-sama berjuang, insya Allah akan berkah. Amin. Amin. Pak dan Ramil, titip juga. Ini kan kodingnya baru. Kita diundang ke Indramayu, ulama dibawa, ulama kunjungan. Silakan difasilitasi. Aja penongkos dewek, walah. Lain. Gawa-gawa kiai penongkos dewek, makan dewek, macam-macam. Lain. Titik sebab insya Allah ada ke bendaharanya, ada. Ya berbana bayar, mesti pakai mana. Nah, tapi dilihat kalau begitu berpanah ini betul-betul ada sesuatu Hari langsung itu di sana lagi. Ada Menteri Agama, ada Pak siapa namanya Kanwil dan lain sebagainya. MUI ikut mengunjungi, difasilitasi Pak. Mending banget Pak. Nah itu segera Pak dan nanti segera Pak Camat. Ya insya Allah jangan sampai dibiarkan mangkat dewek balik. Kadang-kadang waktu berangkat bersama-sama, pulang benar. Lah kasih antara kemana? Jangan sampai seperti itu. Ya bersama. Moga-moga akhir bertujuannya. Amin. Amin. Jadi ada berderekan. Gue akan mengikuti sebagainya. Itu saya tidak minta banyak, tapi sebagian untuk memfasilitasi MUI supaya MUI bisa bergerak bergeraknya bersama-sama dengan sampean, dengan Pak Camat, dengan Pak Nagib, dengan Pak dan Ramil, dengan Pak Kapolsek bersama-sama. Mari bangun kalau Indramayu ini bermartabat, ya kira-kira bermartabat beneran. Artinya bersih bener. Lalu religius bener. Sebab diakui atau tidak diakui religius di Indramayu sedang menurun. Menurunnya apa? Dulu MTQ Indramayu masuk nominasi 5 besar, 10 besar, sekarang 0 besar. Kan seperti itu. Lalu tahfidz Quran dulu ada, sekarang tidak ada. Lalu kemudian kalau majelis taklim jelas. Mudah-mudahan dibangkitkan kembali, dimulai dari Tugdana. Amin. Amin. Camatnya Muhammad Hidayah. Insya Allah camat yang mendapat hidayah besar dalam masyarakat. Amin. Apa? Ya laksanakan majelis taklim dalam rangka membangun jiwa para pejabat. Seperti itulah. Insya Allah saya camat rezekinya akeh. Amin ya Rabbal. Amin. Daripada cerowok-cerowok pakai haram dibagi-bagi kalau kiai dibagi zakat orang berat. Dari Masya Allah dari camat yang baik, camat yang saleh, pejabat yang saleh. Amin ya Rabbal. Barangkali yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan selamat para pimpinan bekerja karena Allah, bukan karena apa-apa. Mari Islam di Tugdana ini kita tingkatkan amalannya dengan baik. Sebab apa? Mohon maaf dengan segala orang.
kecamatan dengan masjid, kepala desa dengan masjid, itu amanatnya Syekh Syarif Hidayatullah harus selalu dekat. Ulama dengan umat harus dekat. Tapi silakan dilihat bagaimana kalau waktu ini waktu asar, waktu zuhur, masjid yang megah-megah, masjid yang bagus-bagus perlu ditingkatkan. Jangan-jangan muadzin adanya santri masih dibayar honor. Dibayar honor aja beri ada bisa. Nah, seperti itu. Oleh karena itu ditingkatkan bagiannya famili, kira-kira jamaah itu ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya kira-kira benar-benar ditegakkan, dilaksanakan. Selama ini kan sing rame sampai maghrib karo isya. Nggih Mas. Nggak kepok ketambangan dulu. Adapun kita sudah bertugas lalu angger baik, itulah tugas kita. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tugas kita hanya memberikan peringatan. Ini baik, ini buruk. Adapun sudah kita bertugas masih tetap, itu bukan salah kita. Serahkan may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Kalau orang akan mendapat hidayah, biar jauh dari masjid datang. Tapi kalau orang yang akan mendapatkan kesesatan, dekat dengan masjid, dekat dengan kiai pun, insya Allah tidak akan ada yang menentukan, tidak akan terpengaruh kebaikan. Demikian yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Bagi-bagi tugas nanti yang doa pada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.